Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rizky, mahasiswi Universitas Bina Insani dengan NPM 2023-130016. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video dengan judul materi Ketahanan Nasional sebagai bagian dari tugas akhir ujian semester saya. Saya juga ingin menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Rusman Sumadi, SHMH, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini dan terus-menerus, mulai dari pribadi, keluarga, kehidupan, daerah, maupun nasional, bermodal keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional atau TANAS Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam menyeluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan juga terpadu. Berlandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 adalah dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata, rohani dan juga jasmania. Ciri-ciri ketahanan nasional yang pertama berlandaskan prosedur Astra-Gatra, yaitu terdiri dari faktor alam seperti kekayaan, geografis, dan juga masyarakatnya. Terdapat juga faktor-faktornya yaitu ekonomi, budaya, pertahanan, dan juga filsafat serta ketatanegaraan. Selanjutnya itu ada ketahanan nasional berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut demi kelangsungan hidup suatu bangsa. Selanjutnya itu ada berpegang teguh pada pemahaman wawasan nasional berdasarkan cara pandang bangsa sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya, ketahanan nasional merupakan yang wajib bagi negara yang berkembang. Terakhir, digunakan untuk menghadapi provokasi, rintangan, dan halangan. Sifat-sifat ketahanan nasional juga memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, seperti yang pertama, mandiri. Artinya, ketahanan nasional ini harus dipercaya penuh dengan kemampuan negara itu sendiri. Suatu negara harus memiliki prinsip tidak mudah menyerah, dengan bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Selanjutnya itu ada dinamis. Berarti ketahanan nasional akan selalu berubah-ubah, baik meningkat maupun menurun, sesuai dengan kondisi dan situasi dari suatu negara. Oleh sebab itu, ketahanan nasional ini harus berorientasi pada masa depan atau yang selalu berkembang. Sehingga ketika nantinya ada perkembangan zaman, ketahanan nasional atau ketahanan negara ini akan siap menghadapinya dan tidak akan goyah. Selanjutnya itu ada wibawa. Berarti ketahanan nasional harus selalu meningkatkan kualitasnya sehingga bisa diperhitungkan oleh negara lain. Dengan kewibawaan ini, suatu negara akan lebih disegani oleh negara lain. Selanjutnya manunggal. Berarti ketahanan nasional ini harus mewujudkan kesatuan yang seimbang di antara semua aspek yang bernegara. Selanjutnya itu ada konsultatif dan kerjasama. Asas ini menjelaskan bahwa ketahanan nasional menuntut seluruh negara untuk mengedepankan sikap-sikap non-konservatif dan non-provokatif. Artinya, suatu negara harus mengedepankan sikap-sikap konsultatif dan kerjasama dalam menghadapi suatu tantangan yang akan mengancam keamanan dari suatu negara. Tujuan ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa hal itu bertujuan untuk menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah ini untuk mencapai ketentraman umum, berkehidupan bangsa, serta mengerjakan kedisiplinan dunia dengan dasar kemerdekaan, kemufakatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya itu ada fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah negara. Yang kedua, menjamin keutuhan dan kesatuan negara. Yang ketiga, melindungi dan memelihara kepentingan nasional. Yang keempat, menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Dan yang kelima, untuk mendorong pembangunan nasional secara berkelanjutan. Sifat ketahanan nasional. Yang pertama,
Manunggal memiliki sifat integratif yang diartikan terwujud kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras untuk seluruh semua aspek kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Yang kedua, mawas. Ke dalam kata nasional, terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, karena ketahanan nasional bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri dengan kemandirian, sehingga memberikan dampak luar yang memiliki unsur daya saing. Selanjutnya, hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional menganut isolasi atau nasionalisme sempit. Yang terakhir, kewibawaan. Ketahanan nasional yang bersifat manunggal mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh negara lain atau oleh pihak lain. Sehingga merupakan daya tangkal dalam artian makin tinggi tingkat kewibawaan, makin besar daya tangkal tersebut. Contoh dari ketahanan nasional, penerapan sistem keamanan lingkungan. Sistem keamanan lingkungan ini menjadi hal paling sederhana dalam menerapkan ketahanan nasional. Di level RT maupun RW, hal ini bisa menjadi penyortir awal ketika adanya hal-hal yang mencurigakan di lingkungan masyarakat yang berpotensi mengancam keamanan dan ketahanan, entah itu dalam lingkungan itu sendiri maupun untuk nasional. Demikian penjelasan mengenai pengertian dari ketahanan nasional. Salah satu aspek yang mengaruhi ketahanan suatu negara adalah identitas atau karakter generasi muda yang kuat. Sesuai dengan filosofi Sampurna Academy, para siswa saling belajar juga akan dipersiapkan untuk memiliki karakter yang kuat di masa depan, sehingga bisa menciptakan keharmonisan sosial, ketertiban, dan rasa hormat terhadap sesama, sehingga diharapkan bisa turut berperan dalam aktivitas yang berkaitan dengan ketahanan nasional. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rusman Sumadi SHMH atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan, serta kepada teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.